Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan analisis terhadap beberapa kasus, yaitu penyebab, dampak, serta solusi yang dapat dilakukan dari kasus tersebut. Kelompok 4 beranggotakan Cici Mandar Iryani, Harisa, Elda Hasya, Karunia Mulia, Siti Nagauleng, Ika Wahyuni, Zar Fatimah, Khairul Rizal, Nurul Islamiyah, dan Muhammad Aditya Pratama. Kasus yang pertama yaitu kasus korupsi Gubernur Sulawesi Selatan. Ada beberapa hal yang menyebabkan kasus pertama, yaitu penyebab utamanya karena Agung yang merupakan seorang kontraktor yang berasal dari pihak swasta yang diketahui telah lama mengenal Nurdin, berkeinginan untuk mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Penyebab lainnya yaitu karena adanya kekuasaan, kesempatan, keserakahan, serta kebutuhan. Korupsi terjadi karena pertemuan antara kekuasaan dan kesempatan serta minus integritas. Faktor lainnya yaitu di saat menjabat, para kepala daerah memiliki peluang terbuka melakukan korupsi karena lemahnya pengawasan sistem birokrasi. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah Nurdin Abdullah dijadikan tersangka oleh KPK karena kasus penerimaan suap dan gratifikasi. Hal tersebut membuat beliau dinonaktifkan dari jabatannya selaku Gubernur Sulawesi Selatan. Penghargaan yang beliau terima terancam dicabut oleh pihak penyelenggara, yaitu penghargaan anti korupsi BHACA atau Bung Hatta Anti Corruption Award. KPK pun menyita uang sebagai bukti sebesar 3, miliar rupiah dari 4 tempat yang berbeda, termasuk kediaman Nurdin Abdullah. KPK juga menyita aset beliau berupa 6 bidang tanah yang terletak di Kabupaten Maros. Tersangka AS selaku pemberi suap telah divonis dengan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 150 juta. Solusi dari kasus pertama yaitu 1. Sistem penggajian yang layak. Aparat negara akan bekerja dengan baik jika gaji dan tunjangan mereka mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya. Yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah dan suap yang diberikan seseorang kepada aparat pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Yang ketiga, perhitungan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi, jumlah kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Yang keempat, teladan pemimpin. Pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila para pemimpin dalam sebuah negara bersih dari korupsi. Yang kelima, hukuman setimpal. Hukuman berfungsi sebagai pencegah, sehingga membuat orang jera dan kapok melakukan korupsi. Yang keenam, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Kasus kedua. Dalam kasus kedua akan dibahas 3 kasus. Yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi. Penyebabnya adalah dalam 2 tahun terakhir terdapat sejumlah kebijakan yang meresahkan publik sehingga memicu gerakan masyarakat untuk berdemonstrasi, di antaranya pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam konteks pandemi COVID-19, pelanggaran HAM yang dilakukan kepolisian cenderung berada pada ranah pembatasan kebebasan berekspresi. Dampaknya adalah pelanggaran HAM yang juga akan berdampak pada kualitas demokrasi Indonesia adalah masih adanya penempatan polisi aktif di jabatan publik. Selain itu, Polri dinilai masih mengabaikan kewenangan untuk menangani kejahatan ekonomi secara optimal di masa pandemi sesuai dengan surat telegram Kapolri nomor ST-1099-angka Romawi 4-HUK tanggal 7 bulan 1 2020. Polisi lebih banyak menangkap orang
dan membubarkan kerumunan ketimbang mengungkap kejahatan ekonomi. Solusinya adalah dalam kasus ini menunjukkan bahwa implementasi perspektif HAM di kepolisian masih jauh dari harapan. Solusinya ada 4. Yang pertama, adanya perbaikan yang bisa dilakukan dengan membentuk pengawas eksternal yang efektif. Yang kedua, memperbarui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, pembaharuan menyangkut mekanisme check and balance. Yang ketiga, Presiden sebagai atasan langsung Kapolri harus segera bertindak untuk memimpin reformasi kepolisian. Dan yang keempat, tindakan tegas perlu dilakukan Kapolri terhadap anggotanya yang melanggar hak asasi manusia. Yang kedua adalah kasus tawuran. Terdapat 2 faktor yang menjadi penyebab tawuran, yaitu faktor internal. 1. Mengalami krisis identitas. Yang kedua, memiliki kontrol diri yang lemah. Yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Kemudian adalah faktor eksternal. Yang pertama, pengaruh media. Yang kedua, pengaruh orang tua yang tidak memadai. Yang ketiga, tekanan teman sebaya. Dan yang keempat, komunitas dan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan diantaranya dampak psikologi dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Yang kedua, merusak citra diri pelajar yang terlibat tawuran. Yang ketiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, terganggunya proses belajar mengajar, merusak fasilitas umum. Timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar tempat yang digunakan sebagai tempat kejadian tawuran. Dan bahkan adanya korban luka maupun meninggal dari pelajar yang terlibat tawuran atau pihak lain yang ada di lokasi kejadian. Solusi untuk kasus ini antara lain, yang pertama, pihak pemerintah melalui Dinas Pendidikan menetapkan berbagai kebijakan yang dapat mengakomodasi penanganan secara komprehensif. Yang kedua, pihak sekolah melalui guru BK dibantu elemen sekolah lainnya bekerja sama dengan orang tua. Yang ketiga, pihak orang tua diharapkan dapat memberikan perhatian dan motivasi yang cukup kepada remaja. Orang tua juga harus bersikap terbuka agar remaja tidak segan menyatakan keluh. Selanjutnya adalah kasus Sarah, bom teroris di Gereja Katedral Makassar. Penyebab dari kasus ini ada 3. Yang pertama, terpapar paham radikal terorisme JAD atau kognitif. Yang kedua, pelaku tergabung dalam kelompok JAD yang pernah melakukan pengeboman di Jolo, Filipina atau sosial. Yang ketiga, pelaku diduga berlatih membuat bom secara daring atau skill. Dampak dari kasus ini ada 6. Yang pertama, mengakibatkan 20 orang terluka dirawat di rumah sakit. Yang kedua, 3 akses jalan di sekitar gereja ditutup. Yang ketiga, pengamanan yang ketat untuk Hari Raya Paskah dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, pengamanan di Gereja Katedral Makassar. Yang kelima, bangunan Gereja Katedral Makassar rusak. Dan yang keenam, pencarian dan penangkapan yang diduga kelompok teroris di Makassar dan daerah lainnya. Solusinya adalah 1. Deradikalisasi. 2. Pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, pemahaman terkait keragaman Indonesia dan toleransi. Yang keempat, langkah preventif gerakan terorisme. Dan yang kelima, penanganan doktrinisasi terdapat beberapa aspek atau dimensi dari kasus Sarah tersebut. Yang pertama, dimensi legalitas, yaitu memahami terorisme sebagai aksi kelompok yang dilakukan untuk melawan penguasa. Yang kedua, dimensi kekerasan, yaitu memahami terorisme dikaitkan dengan kekerasan. Yang ketiga, dimensi tujuan, yaitu memahami terorisme selalu dikaitkan dengan upaya untuk mencapai tujuan, baik dalam bentuk ideologi, kekerasan, maupun yang lainnya. Namun, ada juga terorisme yang tujuannya dapat saja tidak jelas arahnya. Dan yang keempat, dimensi kemiliteran, yaitu
memahami terorisme dikaitkan dengan operasi-operasi melalui cara-cara militer. Kasus 3 yaitu kasus ketidakadilan sosial dan hukum. Terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab dari kasus ini, antara lain pengelolaan kekuasaan negara yang kurang optimal, tingginya kasus korupsi, masyarakat belum memiliki pemahaman yang tinggi dan merata akan hukum, penegakan hukum yang masih pandang bulu, serta tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Kemudian, dampak dari kasus ini yaitu kelangsungan hidup menjadi tidak baik. Kebiasaan dalam ketidakadilan sosial bisa membuat seseorang menjadi diskriminatif. Terjadi banyak konflik, pandangannya terhadap orang lain seperti merendahkan. Kemudian, solusi yang dapat diambil yaitu pihak yang berwenang seperti pemerintah yang harus lebih memperhatikan masyarakat ekonomi bawah, sehingga dapat meminimalisir masalah konflik kekerasan. Referensi terlampir, sehingga kami berharap teman-teman dapat mengakses kasus-kasus tersebut dan membaca lebih dalam dan dapat melakukan analisis terhadap kasus-kasus. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 4. Semoga teman-teman dapat melakukan analisis lebih jauh dan teman-teman dapat terbantu dari tugas kami. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.